Oh ya, Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu dari pastinya dari public speaking class. Saya selaku fasilitator di public speaking class ini, dan nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mulai kita mulai tanpa jargon. Oke, di oh sini siap. saya Ada jargonnya ya? iya ada jargonnya Mas public speaking. Jadi nanti waktu saya ngomong public speaking class, Mas Gali dan teman-teman yang masing-masing berada di rumah bisa menjawab dengan berani sukses, berani bicara gitu, dengan kepalan yang mantap. Teman-teman bisa mengikuti di rumah, oke? Okay? Oke. Okay. Public speaking class, berani sukses, Berani sukses, berani bicara. Nah, saya bacakan kurikulum vitae-nya Mas Gali dulu. Aktivitas saat ini sekarang saya itu deh, alhamdulillah diberi amanah menjadi guru bidang studi English Integrated di SD Laboratorium Unesa, Ketintang, Surabaya. Ya, Ketintang. Tapi masa-masa corona ini berarti mengajarnya masih oke, aktif sebagai pengajar juga rupanya, luar biasa. Nah, berkaitan dengan tema kita, moderator talk show. Saya pertama menanyakan dulu, apa sih moderator itu, Mas? Menurut Mas Gali? Moderator. G. Kalau moderator menurut saya sendiri adalah sosok orang yang dipercaya untuk membawakan sebuah acara. Nah, dalam artian bukan hanya seperti yang dilihat teman-teman, mungkin teman-teman nganggap di awal bahwa oh moderator itu hanya membacakan susunan acara, jadi dia itu punya cue card dan nanti itu dikasih tahu ke teman-teman gitu aja. Enggak, ternyata bukan hanya sebatas itu. Moderator juga harus bisa memimpin acara. Nah, gimana moderator memimpin acara mungkin nanti bisa masuk di bagian intinya nanti. Tips nih. Sekilas tentang moderator ya. Oke, memimpin acara. Kalau talk show sendiri, kita bedah satu persatu. Siap. Kalau talk show sendiri, karena dari bahasa Inggris ya, diambil dari kata talk atau berbicara. Show, nah pertunjukan orang berkomunikasi. Jadi nanti ada narasumber dan juga ada moderator. Nah fungsinya moderator tadi membantu narasumber, membimbing acara agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena dalam setiap acara itu pasti ada target-target yang ingin dicapai. Nah itu panitia dan juga narasumber serta moderator itu pasti sudah tahu targetnya apa yang ingin dicapai. Nah fungsi moderator di situ mengontrol waktu acara sudah dimulai. Kalau panitia kan tugasnya sebelum, selama, dan sesudah. Nah kalau moderator mulai sejak selama acara berlangsung hingga berakhir. Jadi sebelum acara mungkin moderator hanya mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan acara. Bisa mungkin nama pemateri, hal-hal yang ingin ditanyakan, jumlah peserta, sponsorship jika ada, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sempat disinggung membantu agar acara berjalan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Jadi di sini bisa dilihat kan keberadaan moderator itu sangat penting sekali. Bisa Mas Gali lebih jelaskan mengenai fungsi dan peran moderator, utamanya moderator talk show. Oke. Kalau fungsi dan perannya moderator sendiri, ketika acara berlangsung, jadi mulai dari awal pembukaan sampai nanti mungkin di bagian akhir, moderator itu harus bisa tetap menjaga mulai dari emosi peserta, terus laju mungkin sesi tanya jawab, durasi waktu, itu semua yang megang kendali di bagian moderator. Tapi bukan hanya itu, moderator juga dibantu oleh banyak pihak, bisa dari panitia juga, misalkan moderator butuh apa, mic dan lain sebagainya. Di sisi lain, biasanya panitia juga menyediakan timekeeper di bagian belakang peserta biasanya untuk membantu moderator juga. Karena nggak mungkin juga moderator selalu lihat jam tangan, kan dilihatnya nggak enak. Nah, ya. Oke. Menjaga emosi peserta ini sepertinya butuh jam terbang yang harus
banyak kayaknya ya. Soalnya Iya. itu susah gampang menjaga emosi. Kalau menurut pengalamannya Mas Galih sendiri, ada apa namanya? Ada trik nggak dalam menjaga? Jadi kan pasti peserta itu kan untuk seorang pembawa acara Hmm. mengkondisikan peserta supaya tertarik dengan topik yang kita bahas, lalu peserta antusias, menjaga semangat. Terus belum lagi kalau pesertanya mungkin karena narasumbernya berbicaranya nadanya terlalu datar, jadi pesertanya kadang ngantuk gitu. Kadang Hmm. kadang karena udah bosen dengan topik yang dibahas, pesertanya bisa rame sendiri gitu. Nah, Mas Galih itu ada trik nggak dalam menjaga emosi ini? Ya, terima kasih. Eh, Kalau menurut saya, gimana tips dan triknya menjaga emosi? Yang pertama kali kita harus paham adalah fungsi tupoksi kita sebagai moderator. Moderator itu apa sih? Nanti bisa jadi juga sebagai perantara antara peserta dan juga narasumber. Peserta datang ke acara untuk apa? Memperoleh informasi. Kemudian narasumber untuk memberikan informasi. Nah, fungsi kita sebagai perantara antara keduanya. Jadi jangan sampai yang dapat informasi itu hanya moderator. Kan kadang ada moderator yang terlalu asik dengan pemateri, hingga lupa menyapa peserta mungkin, pesertanya yang ngantuk nggak Iya, dilihat, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke iya, kepekaan sih. Kita jadi moderator itu jangan hanya fokus kepada sosok pemateri saja. Ini hanya satu iya. bagian saja. Sedangkan kita itu perantara antara keduanya, antara pemateri dan juga peserta. Jadi kita harus mengamati keduanya, seperti itu. Nah, mungkin Oke. itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Hmm. Jadi di sini sekalian saya belajar nih. Saya sekalian belajar sambil Oh iya. praktek saat. Iya, Hmm. bener-bener. Wow. Eh, Kalau boleh tahu, eh, Mas Gali bisa menceritakan pengalamannya menjadi moderator. Waktu itu pasti pasti saat pertama kali eh, berani untuk menjadi moderator, bisa diceritakan kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Pengalaman saya menjadi moderator sebenarnya kan ada dua macam ya, MC dan moderator. Nah, kalau MC sendiri kan biasanya mimpin dari paling awal acara. Nah, kalau moderator ini kan mulai dari sesi biasanya tanya jawab kepada pemateri. Dia baru masuk dan membantu peserta dan juga pemateri untuk bisa melaksanakan acara dengan baik. Nah, kalau pengalaman saya menjadi moderator pertama kali itu di acara himpunan mahasiswa saya. Pada saat itu ada acara keagamaan kalau nggak salah, diminta untuk menjadi moderator. Oke. Waktu itu Nah, di mengajukan acara diri untuk Mas. enggak, karena di awal itu di Hima itu masih awal itu, karena pengalaman pertama pastinya ditunjuk oleh kakak tingkat. Oke. Ditunjuk Nah, ya. mulai dari yang iya, yang nggak tahu apa-apa diminta untuk jadi moderator, mungkin MC dan moderator dan sebagainya. Ya, saya mulai belajar, mungkin dikasih tips sedikit, mulai dari judulnya apa, siapa pematerinya dan lain sebagainya. Jadi awal maju masuk itu mungkin ada rasa malu, paling kerasa itu malu, sungkan, takut, bingung, keringet dingin, nggak bisa nafas. Jadi waktu di depan itu kayak nggak bisa nafas, nahan nafas dikit-dikit. Karena ya apapun kalau kita lakukan pertama kali itu pasti terasa berat. Tapi kalau sudah berkali-kali, kita bisa karena terbiasa. Jadi saya ingat jargonnya kayak gitu, semboyannya. Oke, Jadi jadi waktu itu ya. Iya Mas, lanjut Mas, silakan Mas. oh silakan. Oh ya, saya lanjutkan ya. Ya ya. Belajar dari satu hal itu, terus saya jadi gini, pola pikirnya dirubah. Kalau kita pengen bisa sesuatu, kita harus cinta atau suka terhadap sesuatu itu. Jadi kalau kita pengen jadi MC ya kita harus cinta apa itu MC, kita harus tahu, kita harus menyenangi kegiatan dari Master of Ceremony atau moderator dan lain sebagainya. Nah, rasa cinta itu nggak mungkin sekali langsung cinta. Jadi kalau kalian ditunjuk sekali terus gagal, gak masalah. Coba lagi. Justru pikirannya harus gini. Oh kemarin aku gagal, tak coba lagi ya.
siapa tahu besok jadi bisa. Nah, siapa tahu besoknya lagi jadi profesional. Siapa tahu besoknya lagi bisa ngundang rezeki kepada kita. Karena jalan rezeki itu ada banyak. Dan pekerjaan itu sangat luas sekali. Saya baru tahu waktu jadi mahasiswa. Banyak sekali macam pekerjaan. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu di Hima, Mas mulainya pada saat semester berapa, Mas? Masuk Hima semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Semester 2. Oh, itu udah berani mengajukan, berani menjalankan tugas menjadi moderator. Kalau waktu yang pertama maba itu masih Master of Ceremony. Jadi ada namanya acara passion dulu itu, penutupan ospek jurusan. Nah, kebetulan teman-teman belum ada yang berani jadi MC dan saya ditunjuk jadi MC. Jadi waktu pertama itu masih Master of Ceremony dulu, belum masuk ke moderator. Oh, jadi awalnya dulu menjadi MC lalu ke moderator. Iya, biasanya MC dan moderator itu beriringan biasanya. Biasanya kalau sudah nyoba MC tertarik ke moderator, atau enggak kalau sudah mencoba moderator pasti nanti tertarik ke MC. Jadi Mas Galih ini mengawalnya dari MC ya. MC. Oke. Nah, ini tadi kata-katanya lumayan masuk nih. Cinta nggak bisa tumbuh kalau dalam sekali ya Mas ya. Jadi harus dicoba terus dicoba. Nah, iya, tapi yang mendasari Mas tuh berani coba lagi, pasti kalau saya pribadi membentuk rasa percaya diri, terus konsisten untuk coba lagi itu kalau saya pribadi merasakannya lumayan susah sih Mas. Kalau Mas sendiri gimana menjaga keberanian itu, percaya diri itu gitu Mas? Kalau dari rasa percaya diri sendiri, awalnya saya tumbuhnya dari SMA sebenarnya. Jadi sejak SMA, saya dulu awal-awal masa SMA itu masih diem. Tapi semester 2, kelas 2 SMA kelas 11 ya berarti, itu saya ikut ekstra teater. Nah, di teater itu sudah diajarkan yang namanya rai gedek. Artinya kalau kita benar kita nggak boleh malu, selama kita benar ya. Nah, karena yang saya lakukan ini benar, jadi saya mikirnya kenapa saya harus malu? Ini adalah kesempatan langka. Gak semua teman-teman saya punya kesempatan yang sama dengan saya. Karena MC dalam satu acara itu hanya satu. Gak mungkin nanti semua peserta jadi MC, gak mungkin. Kapan lagi kita dilihat sama teman-teman? Nah, dan selain itu juga alhamdulillah di lingkungan Hima itu saya dapat banyak support. Dalam artian dari kakak tingkat itu selalu memberikan motivasi dan kesempatan, itu yang penting. Kalau kita nggak mendapat kesempatan dari pihak kakak tingkat dan panitia dan lain sebagainya, kita tidak akan mungkin bisa melaksanakannya. Itu yang paling pertama sih, kita harus dapat kesempatannya dulu. Gimana caranya kita dapat kesempatan? Mungkin bisa nunjukin skill kita. Kalau kita memang nggak pernah ditunjuk, ya langsung jawab aja, iya. Kalau kita ditunjuk tapi kok kayak ragu-ragu, yang nunjuk makin ragu. Oh, ini bisa apa enggak? Jangan-jangan malah nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kan nanti harus nunjukin skill biar dapat kesempatan dulu. Jadi untuk mendapatkan kesempatan itu kita bisa menciptakannya sendiri, atau kesempatan itu udah datang di depan mata. Itu maksudnya datang di depan mata, kita ditunjuk gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang menunjuk, kita jangan ragu untuk angkat tangan. Kalau kita merasa, ya zaman sekarang ya Mas ya, generasi muda kan harus membranding dirinya, harus menjadikan segala sesuatu yang baru itu tantangan gitu kan. Lingkungan juga penting sih Mas. Nah ini tadi Mas Galih menyinggung tentang lingkungan. Seberapa berpengaruhnya lingkungan itu untuk dalam hal moderator talk show ini Mas? Oh iya, karena dalam kehidupan itu kan ada dua deh sebenarnya, dari motivasi ya. Kalau bicara tentang motivasi, kita ada motivasi dari dalam diri dan ada motivasi dari luar. Nah, kalau lingkungan ini masuk ke motivasi dari luar. Jadi ketika kita sudah punya motivasi dari dalam tapi motivasi dari luar tidak kuat, ya sama aja. Ya contohnya tadi, kita sudah berani pengen maju tapi nggak dikasih kesempatan, sama aja.
kita sudah dikasih, atau sebaliknya kita sudah punya kesempatan, sudah ditunjuk, tapi kitanya yang kurang semangat. Nah, di sini bisa dilihat kalau dua-duanya itu sama-sama penting. Jadi nggak bisa cuma dari dalam tok atau dari lingkungan tok. Jadi baik lingkungan atau diri kita sendiri harus saling support biar efeknya maksimal. Oke. Nah, kalau misalnya kita nggak sengaja nih berada di lingkungan yang nggak mensupport kita untuk mencoba hal baru, dalam hal ini mungkin moderator, host, atau yang lainnya. Menurut Mas Gali sendiri gimana kita harus menyikapinya? Kalau kita masih belum berani ya? Kalau kita berada di lingkungan yang mensupport keinginan kita, mensupport kita untuk lebih maju gitu, gimana Mas? Nah, kalau lingkungannya sudah support, berarti alhamdulillah, berarti tinggal motivasi dari dalam diri kita. Kita manfaatin kesempatan yang dikasih sebaik mungkin. Jadi jangan ragu, dicoba aja. Benar atau salah, itu adalah proses kita. Benar lebih baik, kalau salah bisa mengulangi. Kenapa tidak? Karena masih ada kesempatan yang lainnya. Benar atau salah adalah proses. Okay. Lanjut Mas. Iya, kalau misalkan sebaliknya ya, jika lingkungan yang kita tempati itu tidak support, kita harus bisa mengeluarkan branding diri kita. Bagaimana kita bisa dilihat dengan kemampuan kita. Misalnya, mungkin diawali dari hal terkecil di lingkungan teman. Mungkin waktu kumpul-kumpul, tugas, kita memberanikan diri dalam satu kelompok aja. Satu kelompok, aku itu latihan ya, mungkin jadi MC, nanti kita rapat ini, mengerjakan tugas, aku yang pengen jadi MC-nya, boleh. Atau mungkin dalam kelas kalau perkuliahan itu pasti sudah biasa mendengar namanya presentasi. Nah, dalam presentasi itu pasti juga ada moderator atau MC-nya. Nah, di situ kita juga punya kesempatan. Jadi dari hal itu mungkin bisa kita ceritakan. Atau tanpa kita ceritakan, kalau teman kita lihat secara langsung, oh ternyata si Gali bisa. Oh, jadi informasinya akan menyebar nanti dari teman satu ke teman yang lainnya, bahkan sampai kakak kelas, adik kelas, dan bisa dikenal banyak orang. Jadi manfaatkan kesempatan kecil itu dari lingkungan manapun bisa, saya yakin. Oke, itu ya Mas, fenomena getuk tular itu juga berlaku di sini ya. Iya. Karena informasi itu super cepat. Yang penting memang untuk mengawalinya itu butuh keberanian untuk mencoba pertama kalinya. Tapi nanti setelah dicoba, kalau saya pribadi sih saya mengalami ketagihan meskipun memang tidak langsung sempurna baiknya. Nah, ini ada yang teman-teman ada yang bertanya Mas. Kita sambil kita selingi dengan pertanyaan juga nih Mas. Ini dari Wisnu Awarman 02. Kak nanya nih, apakah penting motivasi dari orang terdekat kita, misal dari sahabat? Menurut Mas, seberapa besar pengaruhnya? Silahkan dijawab Mas. Oke. Terima kasih Mas Wisnu yang sudah menanyakan. Kalau motivasi dari orang terdekat, sahabat mungkin ya, itu masuk golongan motivasi dari luar. Jadi bukan dari diri kita, tapi dari luar. Nah, kalau dibilang seberapa penting, jadi kembali lagi ke awal tadi, sebenarnya dari luar atau dalam itu sama-sama penting. Nggak boleh kita meremehkan salah satu. Kita hanya mengandalkan motivasi dari luar saja, atau mungkin motivasi dari dalam diri saja. Tidak boleh. Karena semuanya itu saling berkaitan, saling support, kayak itu. Saling melengkapi. Saling melengkapi, oke. Jadi antara luar dan dalam tuh harus saling mendukung. Kalau kita tidak menemukan lingkungan pertemanan atau sahabat yang mensupport perkembangan kemampuan kita, maka kita bisa mencari lingkungan yang
memungkinkan agar kita memiliki motivasi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kemampuan kita. Betul? Begitu, Mas? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rini Susanti 1304. Afwan, gimana soal tips dan trik agar tidak grogi saat berbicara di hadapan banyak orang, Mas Gali? Itu sepertinya masalah umat, Mas. Sejuta umat, ya. Saya juga pernah mengalami. Iya, itu masalah sejuta umat. Silakan dijawab, Mas. Iya, dari Mbak siapa? Tri ya tadi? Mbak Ni Susanti. Ni Susanti. Oke. Jadi Mbak, untuk tips agar tidak grogi ketika sudah maju di depan, pertama dulu yang saya lakukan itu adalah menyiapkan diri saya sendiri dulu. Minimal ya mulai dari latihan lah. Kalau dulu biasanya kelihatan kaku, diem, nah itu mulai nyoba gerak-gerak dikit atau gimana. Kemudian ada tips dari teman, saya lakukan. Ada yang bilang, katanya itu jangan lihat matanya, tapi lihat atas kepalanya. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang lihat, bayangkan teman-teman kamu ini sosok lain, bukan manusia, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tangkap dari situ sebenarnya adalah jangan kalian fokus ke satu titik saja. Karena tadi kita sebagai moderator atau MC itu harus melihat semuanya. Jadi ketika kita melihat satu orang, kita kan merasa diawasi satu orang. Tapi kalau kita melihat banyak semuanya, kita nggak tahu yang ngawasi kita itu mana. Banyak orang, ada yang mungkin lihat, ada yang nggak lihat. Jadi ya enjoy aja. Mereka datang untuk dapat informasi. Tugas kita sebagai penyambung dari informan kepada para peserta. Jadi narasumber ini juga bergantung pada kita. Kalau nggak dipersilahkan, kita narasumber kan juga nggak mungkin ngomong. Dan begitu juga sebaliknya dengan peserta. Jadi sebenarnya MC itu keren. Dia bisa ngatur kapan acara berhenti, kapan mulai, dan lain sebagainya. Seru lah pokoknya kalau jadi MC atau moderator. Kita bisa ngatur sendiri. Iya. Kayaknya dunia, apa ya, kita menggenggam dunia gitu. Dunia keberlangsungan acara ada di genggaman kita. Kita. Iya. Tapi tetap pada batasannya ya, karena ada tupoksinya sendiri. Berarti mengedarkan pandangan ke seluruh peserta itu menjadi hal yang penting untuk mengurangi rasa grogi ya, Mas ya? Iya. Okay. Nah, karena tadi sudah ditanyakan, udah keluar tips tidak grogi, bisa dilanjutkan, Mas. Barangkali punya tips-tips yang lain yang untuk menjadi moderator talk show yang baik. Oke. Grogi itu biasanya kan perihal penampilan. Penampilan itu bisa berupa fisik atau juga skillnya. Mungkin dari pembawaannya, gaya bicaranya, dan sebagainya. Nah, mulai dari hal yang simple dulu. First time impression itu dilihat dari good lookingnya. Jadi sebagai seorang MC, kita itu nggak boleh asal-asalan. Misalkan kita jadi MC, pakai kaos compang-camping lah. Mungkin pakai seragam kuliah aja, wis. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nggak boleh kayak gitu. Dalam acara apapun pasti ada standarnya sendiri. Misalkan acara agama, menggunakan pakaian agamis, mungkin kita pakai kemeja yang untuk ibadah, mungkin pakai peci dan lain sebagainya, atau atribut keagamaan yang lain untuk agama yang lain. Atau mungkin di acara formal kita harus pakai minimal kita dandan pakai kemeja hitam putih juga nggak apa-apa. Tapi biasanya celananya wajib hitam, pakai sepatu pantofel, kemudian kemejanya ini terserah. Warnanya bisa disesuaikan melihat kondisinya. Misalkan kita jadi MC atau moderator sendiri, nah berarti suka-suka kita. Mungkin bisa lihat dari backdropnya. Backdropnya gimana? Nah, gimana main warna? Biar kita nggak kalah sama backdropnya, biar kita tetap kelihatan. Jangan sampai ini MC atau moderatornya nggak kelihatan karena bajunya yang kurang cocok warnanya. Nggak lucu juga. Kemudian ada masalah lagi ketika kita mungkin dapat job berpasangan, cewek cowok biasanya biar seru. Nah, ketika kita mendapatkan job berpasangan 2 orang, cowok cewek, kita harus menyamakan dengan pasangan kita juga. Selain itu juga lihat backdropnya. Nah, dengan pasangan ini harus nada lah.
Minimal kalau nggak punya warna yang sama ya kasih atribut yang sama. Misalkan ada pin yang sama atau sekedar shawl, boleh dilengkapi seperti itu. Dilihat dari acaranya sendiri. Nah, ketika kita sudah berhasil menggunakan atribut yang membuat kita jadi good looking, minimal first impression-nya kita dapat. Jadi kita sudah merasa, wah keren nih, penampilannya sudah oke. Jadi mengurangi kemungkinan kecil kita dikomentari perihal penampilan. Nah, tinggal skillnya. Nah, dari sisi skill itu bisa dilatih menggunakan tadi latihan di depan cermin mungkin, bersama teman, sering lihat YouTube, sering ikut acara. Jadi sebelum jadi MC atau moderator, saya juga pernah jadi peserta. Dan saya sering jadi peserta di acara pelatihan. Baik itu di jurusan, di public speaking, juga ikut di UKKI. Itu saya sering ikut. Jadi kalau senggang, gak ada tugas kuliah, saya ikut aja. Pokoknya ikut dulu. Saya lihat mesti moderatornya kayak gimana. Oh, acara agama seperti ini. Oh, kalau di public speaking ada tipsnya seperti ini nih. Ya udah kan jadi nambah kan. Daripada waktu kuliah senggangnya dipakai untuk yang lain-lain dan kurang bagus, alangkah lebih baiknya kalau digunakan untuk belajar. Ya kan? So,